Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah merupakan objek kajian dan berpikir yang paling utama bagi manusia, terutama bagi umat Islam. Banyak dalil tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Bikal, disebabkan karena akal manusia yang berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh makhluknya akan wujud dan perbuatannya dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk yang dapat dicapai dan dipahami dengan indera manusia, sedangkan bentuk yang kedua yaitu bentuk yang tidak dapat dicapai dengan indera manusia, melainkan dengan akal yang jernih. Itu ayat kauliyah. Berpikir terhadap ayat-ayat kauliyah akan mengantarkan manusia kepada manusia yang melakukannya kepada suatu derajat keimanan yang tidak bisa dihasilkan oleh amalan ibadah biasa. Karena dengan berpikir akan mengantarkan manusia kepada penangkapan suatu pokok-pokok masalah yang akan dihadapi. Kemudian juga dengan berpikir tentu akan menghasilkan suatu pengetahuan tentang apa yang kemudian harus kita raih dan apa yang kemudian harus kita tinggalkan. Kajian dalam ayat kauliyah yaitu yang pertama, hakikat keesaan Allah dan kemahakuasaannya. Kemudian yang kedua yaitu hakikat risalah Islam dengan segala aspek dan tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu kisah dan hikmah dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu pembangkitan dan pembalasan. Dan yang terakhir yaitu aspek pendidikan dan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Kelompok ayat-ayat kauniyah. Yang pertama yaitu kelompok ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diketahui wujudnya dan ini tidak mungkin menjadi objek pemikiran. Kemudian yang kedua yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diketahui asal dan jumlahnya tetapi tidak dapat diketahui secara rinci. Pengetahuan tentang detail ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok ini akan baru dicapai dengan cara berpikir, meneliti dan melakukan kajian secara sungguh-sungguhan. Namun contoh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala model ini ada yang tidak dapat diketahui dengan indera manusia, seperti malaikat, jin, arsy, surga dan neraka. Karena fungsi akal pada manusia ini sangat sempit dan terbatas. Karena fungsi akal manusia terbatas, maka manusia dianjurkan untuk memusatkan diri pada objek yang dapat dijangkau oleh indera manusia itu sendiri. Misalnya mempelajari ciptaan Allah seperti langit, bumi, bintang, bulan, matahari dan galaksi. Kemudian gunung-gunung, lautan, sungai, hewan dan tumbuhan, dan juga udara. Dan
cuaca yang berada di antara langit dan bumi, awan, hujan, salju, petir, dan sebagainya. Semua itu adalah objek kajian akal yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah yang dapat dijangkau dan ditelaah oleh akal manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.